Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Marsanda, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas Al-Islam, yaitu wawancara orang sukses yang ada di sekitar kita. Di sebelah saya ini adalah guru dari SMK Muhammadiyah 2 Riau, SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nina Karmila MPD. Saya bekerja sehari-hari di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Pendidikan terakhir saya S2 di Universitas Negeri Padang. S1-nya di UNRI, jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya, Bu. Menurut Ibu, apa itu arti kesuksesan? Sukses di sini mungkin berbeda-beda sudut pandangnya setiap orang. Mungkin bagi orang, kalau bagi saya sendiri, saya udah merasa mendapatkan atau memperoleh kesuksesan. Mungkin bagi orang yang udah sukses dari saya tentu lebih mengatakan ini belum sukses ya gitu kan. Jadi kesuksesan di sini bagaimana kita tidak lagi tergantung dengan orang dalam finansial juga, dalam memanage diri sendiri. Kita udah bisa memanage diri kita sendiri. Baik itu kan dari segi finansial, kita udah bisa membuat orang-orang yang mungkin dulunya tidak berarti apa-apa, karena kita sebagai pendidik, dia bisa muncul atau bisa dia melihatkan kemilauan berlian yang ada pada diri mereka. Itu udah bagi saya udah menjadi suatu kesuksesan. Boleh nggak ceritain secara singkat gitu kehidupan kesuksesan Ibu dalam mencapai kesuksesan ini, susah senangnya, suka dukanya gitu? Ya, jadi di sini di zaman milenial ini saya lihat 3 tahun belakang ini yang zamannya COVID ini, mungkin mentalitas anak-anak sekarang mungkin tidak sekuat di zamannya saya. Karena saya terdiri dari 6 bersaudara, anak nomor 4, yang mana kita dulu harus pulang sekolah bantu orang tua, membantu orang tua untuk meraih bagaimana pendidikan kita tercapai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Kita tentu banyak lika-likunya. SMP kita dapat yang negeri yang ingin kita capai, setelah itu SMA dan perguruan tinggi. Mungkin anak-anak sekarang mungkin lebih banyak malunya di saat kalau berhadapan dengan orang tuanya hanya seorang pedagang kaki lima. Kalau bagi saya itu suatu prestasi atau kebanggaan pada diri kita di saat kita membantu orang tua. Sehingga apa yang diraih sekarang karena ridhonya orang tua, maka kesuksesan itu dengan mudah pula lah kita raih. Kita selesaikan S1 dengan alhamdulillah 3 tahun 8 bulan. Kita menyelesaikan S2 tanpa terlalu banyak tantangan. Itu karena ridhonya orang tua dan ridhonya Allah. Prinsip apa yang Ibu terapkan untuk mencapai kesuksesan tersebut? Kalau untuk prinsipnya ini, saya selalu berprinsip pada diri kita sendiri. Jangan kita memandang orang jika mereka itu maju, kita merasa iri atau bagaimana. Tapi bagaimana kita membentuk diri kita untuk lebih maju tanpa ada membuat orang sakit hati. Raihlah sesuatu itu dengan potensi pada diri kita sendiri. Dan dalam hal-hal yang lainnya, saya sendiri mungkin kesederhanaan yang lebih ditonjolkan. Walaupun kita udah mendapatkan sesuatu, kan jangan kita sampai memunculkan rasa sombong terhadap orang lain. Jika kita kesombongan yang ada pada diri kita itu akan kita munculkan, tentu orang akan merasa sakit hati. Jadi kita raih, kita motivasi diri kita,
dengan potensi-potensi, kita gali potensi kita sendiri tanpa membuat orang lain tersikut atau tersudut, tapi munculkanlah potensi yang ada pada diri kita sendiri. Apakah ibu pernah mengalami kegagalan dan bagaimana cara ibu menyikapi kegagalan tersebut? Kegagalan ini mungkin ada kita mengalami kegagalan yang mana persoalan pribadi kita sendiri, mungkin orang lain mungkin tidak akan pernah merasakan bisa bangkit kembali untuk bisa maju. Kegagalan yang pada diri kita sendiri ini, kepada diri saya sendiri, itu yang mana bukan dari sikap kita atau apanya kita tidak tahu, tapi mungkin disinilah ujian dari Allah, yang mana kita harus menerimanya. Tapi saya tetap bangkit, tetap happy untuk membangkitkan kegagalan tersebut. Walaupun terkadang kita menangis, apa sih salah kita? Apa sih yang membuat kita kok bisa orang seperti itu? Tapi kita bagaimana? Kita bangkit berlahan-lahan. Mungkin kalau siapapun orangnya tidak akan bisa kalau dia tidak memotivasi dirinya sendiri untuk bangkit, dan untuk bangkit yang mana kita merupakan salah satu orang tua kita merasakan jika kita semakin down, tentu orang tua akan semakin down, dan anak kita juga akan semakin down. Tapi bagaimana kita membangkitkan diri kita sendiri? Kita serahkan saja sama Allah. Mungkin inilah teguran dari Allah. Ada kekurangan pada diri kita sendiri. Apakah Allah berperan penting dalam mencapai kesuksesan ibu? Di sini peran Allah sangat tinggi sekali. Di saat kita ada kegagalan tadi, kegagalan itu kita serahkan kepada Allah. Di saat kita melaksanakan kewajiban kita di malam hari, kita mohon kepada Allah petunjuknya, dan kita tetap mengadunya sama beliau apa yang harus kita perbaiki, dan kuatkanlah iman kita ini. Pokoknya kita mengharapkan bagaimana bimbingan beliau agar kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman tersebut, sehingga kita bisa bangkit dan kita bisa berdiri lagi, tersenyum dan ketawa bersama-sama murid dan teman-teman yang lainnya. Pertanyaan terakhir, apakah ibu punya motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang lain gitu dalam mencapai kesuksesan? Motivasinya untuk adik-adik mahasiswa, yang paling utama jangan lupa dengan Allah. Yang kedua, ke orang tua, jangan pernah kita malu siapapun orang tua kita. Kebanyakan sekarang anak-anak sekarang dia merasa malu terhadap orang tuanya. Bangga kita dengan orang tua kita, ridho orang tua itu akan langsung impuls yang sangat mujarab untuk diri kita untuk lebih sukses. Dan lingkungan, tanamkan adab, sikap, komunikasi yang bagus terhadap lingkungan kita sendiri, sehingga kita akan dihargai orang dan akan diingat oleh orang, sehingga dengan diingat orang kita ada peluang-peluang yang lainnya, kita akan bisa masuk dalam kegiatan tersebut. Baiklah, pertanyaan saya cuma sampai situ. Terima kasih kepada Ibu Nina Karimila MPD yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.